warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Fajar, guru les bahasa Inggris dari Kertosari, Jember. Kali ini saya akan memberikan pelajaran bahasa Inggris tentang penggunaan ave model dalam bahasa Inggris seperti shall, will, can, might, must. Namun sebelum pelajaran dimulai, tolong di subscribe dulu tulisan subscribe yang berwarna merah di bawah ini, agar pelajaran dari saya ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi Anda semua. Lagi pula, sebagai tanda balas jasa Anda kepada saya, bahwa Anda telah mendapatkan pelajaran bahasa Inggris yang bermanfaat dari saya. Shall, will, can, might, must ini adalah ave model, yaitu sama dengan ave-ave yang lain. Shall, akan, will, akan, can, bisa, might, boleh, must, harus. Mari kita mulai belajar. Perhatikan kedua kalimat di bawah ini. Kalimat yang pertama, I want to buy meatball. Saya ingin membeli bakso. Kalimat yang kedua, I will buy meatball. Saya akan membeli bakso. Perbedaannya di sini adalah setelah will tidak boleh ada to, tapi langsung kepada kata kerja buy, membeli. I will buy meatball. Kenapa kalimat di atas ada to? Karena want, ingin adalah kata kerja. Buy, membeli adalah kata kerja. Kesimpulannya, bila kata kerja bertemu kata kerja harus dipisah dengan to. Tapi khusus ave model seperti shall, will, can, might, must, bila bertemu kata kerja maka tidak boleh dipisah dengan to, tapi langsung kepada kata kerjanya. Mari kita perhatikan lagi kedua kalimat di bawah ini. I want to make like this. Saya ingin membuat seperti ini. Kalimat yang di bawahnya, I can make like this. Saya bisa membuat seperti ini. Setelah can, langsung kepada kata kerja make, membuat, tidak dipisah dengan to. Sedangkan di atas dipisah dengan to, karena want kata kerja, make kata kerja. Kata kerja bertemu kata kerja dipisah dengan to. Tapi kalau shall, will, can, might, must bertemu kata kerja tidak boleh dipisah dengan apa-apa. Langsung kepada kata kerjanya. Pendek kata, setelah shall, will, can, might, must tidak boleh ada to. Ingat, setiap kali kita akan membuat kalimat yang ada kata shall, yang ada kata akan, atau kata will, kata can, kata bisa, atau kata might, boleh, atau ada kata must, harus, tidak boleh ada to. Kesimpulannya, tidak boleh ada to setelah shall, setelah will, setelah can, setelah might, dan setelah must. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. She must become mine. Dia harus menjadi milikku. Setelah must tidak boleh ada to. Contoh yang salah di bawahnya seperti she must to become mine. Ini adalah kalimat yang salah. Sudah tahu kan caranya? Belajar bahasa Inggris di channel Mr. Fajar. Cepat bisa. Sekarang ave model bertemu kata sifat, yaitu shall, will, can, might, must bertemu kata sifat. Perhatikan contoh kalimat ini. He can be cranky. Dia bisa ngambek.
Setelah can ada be, karena cranky adalah kata sifat. Perhatikan lagi kalimat berikut ini. I will be with you. Saya akan bersamamu. Karena setelah will tidak ada kata kerja, maka harus ada be setelah will. Makanya, kalau mau membuat kalimat dalam bahasa Inggris, perhatikan bunyinya. Kata kerja apa kata sifat? Kalau kata sifat harus ada be setelah shall, setelah will, setelah can, setelah may, atau setelah must. Kesimpulannya, jika have model bertemu kata sifat, maka berilah be setelah shall, setelah will, setelah can, setelah may, setelah must. Saya kasih contoh lagi di bawahnya ini. He can be angry with you. Dia bisa marah kepadamu. Angry, marah, adalah kata sifat. Makanya setelah can ada be. Perhatikan kalimat ini lebih seksama lagi, yaitu have model bila bertemu kata kerja dan have model bila bertemu kata sifat. Contoh yang di atas, have model bertemu kata kerja. I will stay here. Saya akan tinggal di sini. Setelah will tidak ada to, tapi langsung kepada kata kerja stay. Yang di bawah, have model bertemu kata sifat. I will be here. Saya akan di sini. Kalimat yang di bawah sama sekali tidak ada kata kerja. Maka setelah will harus ada be. I will be here. Saya akan di sini. Masih ingatkah pada kesimpulannya bahwa have model bila bertemu kata kerja, maka tidak boleh ada to setelah shall, setelah will, setelah can, setelah may, dan setelah must. Seperti contoh ini, I will stay here. Saya akan tinggal di sini. Kalimat yang di bawahnya ada be setelah will, karena kalimat ini tidak ada kata kerjanya. Sudah tahu kan caranya? Sebelum pelajaran dilanjut, tolong bagi yang belum mensubscribe, di-subscribe dulu tulisan yang masih berwarna merah di bawah ini. Anda pelajaran bahasa Inggris dari saya ini menjadi barokah buat Anda, dan Anda agar cepat pintar dalam bahasa Inggrisnya. Pelajaran berikutnya adalah have model dalam bentuk negatif. Perhatikan kalimat ini. I will not play football. Saya tidak akan bermain sepak bola. Setelah will langsung dikasih not. Tidak boleh ditambah don't, karena will adalah have, auxiliary verb, kata kerja bantu. Don't juga have, kata kerja bantu juga. Maka tidak boleh ada dua have di dalam satu kalimat. Bila dikasih don't, maka kalimat itu salah. Seperti contoh ini, I don't will play football. Itu kalimat yang salah. Tidak boleh pakai don't setelah shall, setelah will, setelah can, setelah may, setelah must. Kesimpulannya, have model dalam bentuk negatif langsung tambahkan not setelah shall, will, can, may, must. Contoh berikutnya tolong diperhatikan. I may not go anywhere. Saya tidak boleh pergi ke mana-mana. Di bawahnya lagi, she might not go with you. Dia tidak boleh pergi bersamamu. Maka setelah may
langsung tambahkan not, tidak boleh pakai don't. Pelajaran berikutnya adalah ave model dalam kalimat tanya ave, yaitu dalam kalimat tanya yes no question. Pertanyaan yang menggunakan yes no question adalah kalimat tanya yang membutuhkan jawaban antara ya dan tidak, atau yes atau no. Maka ave model langsung diletakkan di awal kalimat, tidak boleh do. Contoh, may I borrow your cycle? Bolehkah saya pinjam sepedamu? May karena ini ave, letaknya langsung di awal kalimat. Yang dimaksud dengan yes no question, kalimat tanya yang membutuhkan jawaban antara yes atau tidak, yes atau no. Seperti contoh, may I borrow your cycle? Bolehkah saya pinjam sepedamu? Maka jawabannya kalau dibolehkan akan bilang yes. Bila tidak dibolehkan akan bilang no. Nah, kalimat yang di bawahnya, can you accompany me? Bisakah kamu menemaniku? Maka ave model can langsung letaknya di awal kalimat. Tidak boleh pakai do. Bahasa Inggris itu sebenarnya gampang kalau kita memang ada kemauan yang keras untuk belajar. Apalagi kita memang mempunyai dasar hobi bahasa Inggris atau mencintai bahasa Inggris. Maka tidak ada istilah kata sulit dalam bahasa Inggris. Orang pandai, orang pintar bermula dari belajar. Mari kita terus belajar. Kesimpulannya, ave model dalam kalimat tanya yes no question langsung meletakkan shall, will, can, may, must di awal kalimat. Saya kasih contoh satu kali lagi. Will you hate me? Apakah kamu akan membenci saya? Will adalah ave, do adalah ave, maka tidak boleh ada dua ave dalam satu kalimat. Dalam kalimat ini tidak boleh pakai do. Kalau masih pakai do, maka kalimat itu akan salah. Contoh, do you will hate me? Ini kalimat yang salah. Makanya, kalau mau membuat kalimat dalam bahasa Inggris, perhatikan dalam pertanyaan itu apakah ada kata akan, apakah ada kata bisa, apakah ada kata boleh, atau apakah ada kata harus. Kalau memang ada, maka kata itu harus ditempatkan di awal kalimat. Seperti kita akan membuat kalimat yang ada kata akan, maka akan itu taruh saja di awal kalimat, tidak boleh ada do. Akan bahasa Inggrisnya adalah will, seperti contoh ini, will you hate me? Apakah kamu akan membenci saya? Nah, sekarang ave model dalam kalimat tanya rumus kiwi. Maksudnya rumus kiwi ada di awal kalimat. Setelah itu di kolom kedua adalah ave. Kita sudah tahu bahwa kiwi itu question word, kata-kata tanya seperti what, apa, where, di mana. Nah, itu letaknya di awal kalimat. Contoh seperti ini, saya pakai contoh what, kiwi di awal kalimat. What will you say? Apa yang akan kamu katakan? What ini letaknya di awal kalimat, di kolom kiwi. Sedangkan di kolom kedua, perhatikan ada will, karena will di ave. Tidak boleh diisi do di kolom ave ini. Di kolom ketiga adalah subject s. Di sini ditaruh kata you, kamu. Di kolom predikat adalah kata say, mengatakan. Ave itu ada 11. Coba perhatikan kata-kata di bawah, paling bawah sendiri. Ave ada 11. Macamnya ave yaitu is, am, are, do, does. Ini sudah ada 5.
Kemudian ditambah shall, will, can, may, must, ini AV model ada 5. 10 semuanya. Plus yang terakhir adalah have. 11 sudah. Have di sini mempunyai arti sudah bila diikuti kata kerja ketiga. Have di sini bukan mempunyai arti punya, tetapi sudah bila diikuti kata kerja ketiga. Saya kasih contoh satu kali lagi. Where must I meet you? Di mana saya harus bertemu kamu? Nah, karena must ini adalah AV, maka letaknya setelah where, setelah kiwi. Tidak boleh pakai do. Kalau pakai do, maka kalimat itu salah. Seperti contoh berikut. Where do I must meet you? Ini kalimat yang salah. Sekian dulu pelajaran bahasa Inggris dari saya tentang penggunaan shall, will, can, may, must dalam bahasa Inggris. Anda merasa mendapatkan pelajaran bahasa Inggris yang bermanfaat dari saya, maka tolong di subscribe. Tulisan subscribe yang berwarna merah itu sebagai tanda balas jasa Anda kepada saya. Dan agar pelajaran bahasa Inggris dari saya menjadi barokah buat Anda, sehingga Anda menjadi pintar berbahasa Inggris. Kalau masih merasa ada kesulitan, Anda bisa bertanya lewat WA saya 0821 4317 5352. Atau kalau Anda menginginkan pelajaran bahasa Inggris yang baru dari saya tentang apa saja, bisa Anda tulis di kolom komentar. Akan saya buatkan video yang baru lagi. Semoga pelajaran bahasa Inggris yang saya berikan kepada Anda menjadi barokah dan bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan semoga Anda cepat pintar berbahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.